Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Vicky Setri Pernantah MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Ilmu Sosial, dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan juga saya banggakan. Ada satu pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dini Parenti dari kelas 18B, mahasiswi program studi Pendidikan Sejarah, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Baiklah, hari ini saya akan menyampaikan orasi ilmiah tentang pembelajaran IPS dan tantangannya di era daring atau era pandemi saat ini. Guna untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Ilmu Sosial. Hampir 1 tahun lebih lamanya kita hidup berdampingan dengan wabah virus corona atau yang biasa kita kenal juga dengan COVID-19. Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa virus corona ini sangat berdampak besar baik pada bidang ekonomi, politik, pariwisata, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tanpa terkecuali bidang pendidikan pun ikut merasakan dampak yang sangat besar. Kegiatan belajar mengajar yang pada awalnya dilaksanakan secara luring atau luar jaringan, kini terpaksa dilakukan secara daring ataupun pembelajaran offline, PJJ, pembelajaran jarak jauh, untuk menekan angka persebaran virus corona yang setiap harinya semakin bertambah. Laju persebaran virus COVID-19 yang setiap hari semakin meningkat di Indonesia mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Berbagai cara dilakukan pemerintah, mulai dari penerapan stay at home, physical distancing atau jaga jarak fisik, dan selalu menggunakan masker saat akan keluar rumah untuk meminimalisir adanya persebaran COVID-19 yang tiap hari semakin meningkat. Dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, maka dunia pendidikan pun terpaksa harus mengikutinya dengan melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. PJJ atau pembelajaran jarak jauh saat ini menjadi salah satu sistem alternatif untuk meminimalisir adanya wabah COVID ini dengan menggunakan berbagai platform pendidikan seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Banyak tantangan dan gaya hidup yang berubah mengikuti era new normal saat ini. Begitupun dengan pembelajaran. Kita semua mengetahui bagaimana pentingnya pendidikan IPS bagi peserta didik. Ya, pembelajaran IPS adalah pembelajaran yang mengkaji berbagai cabang-cabang ilmu sosial yang dirumuskan atas dasar kenyataan dan fenomena yang diwujudkan dalam suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial. Pembelajaran yang biasanya kita lakukan secara langsung dan turun ke lapangan saat ini terpaksa harus disiasati dengan strategi pembelajaran yang efektif agar tujuan pembelajaran itu tetap tercapai. Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan kita di masa pandemi saat ini. Banyak tantangan yang harus kita hadapi di masa pandemi seperti ini. Dan juga banyak kendala yang terjadi di dalam proses kegiatan belajar mengajar, seperti terkendalanya jaringan internet, guru ataupun siswa yang masih belum mahir menggunakan teknologi digital, dan berbagai kendala-kendala lain yang menyebabkan proses pembelajaran itu berjalan secara tidak efektif. Kebanyakan dari guru biasanya hanya memberikan tugas dengan jumlah 2 kali lipat dari biasanya, hanya sekedar untuk melepas kewajiban tanpa mengetahui bahwa peserta didik itu mengerti ataupun tidak terhadap pembelajaran yang mereka berikan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab tidak efektifnya pembelajaran di era daring saat ini. Bahkan beberapa orang tua juga mengeluh terhadap pemberian tugas yang sangat banyak ini, di mana mereka harus bisa membagi waktu mereka antara bekerja dan juga memperhatikan proses pembelajaran anaknya ataupun saat pengerjaan tugas anaknya. Dari banyaknya tantangan yang dirasakan baik dari pihak guru, orang tua maupun siswa terhadap pembelajaran daring di masa COVID-19 ini, mengharuskan kita untuk harus bisa beradaptasi terhadap sistem pendidikan atau sistem pembelajaran yang saat ini sedang kita gunakan. Untuk itu, pemahaman tentang pengetahuan teknologi itu sangat diperlukan untuk saat ini. Dan juga pembelajaran daring yang efektif itu bisa dilaksanakan jika pemerintah, guru, orang tua maupun siswa itu bekerja sama agar terlaksananya pembelajaran yang efektif.
Tentunya kita juga harus terus berdoa agar wabah virus corona ini bisa berlalu dan juga kita bisa mengadakan kembali kegiatan belajar mengajar secara tatap muka atau luring, dan juga semakin hari angka pertumbuhan virus corona ini semakin menurun serta kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Lekas sembuh Indonesiaku. Saya Dini Parenti, mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan juga tetap semangat, patuhi protokol kesehatan dan juga selalu jaga kesehatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.